Shalom saudaraku, selamat pagi. Saya berharap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa bersukacita. Saudaraku, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan doa kita. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan, perlindungan, dan berkat yang Kau berikan untuk kami semua. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami dapat beribadah, berkumpul bersama saudara-saudara kami secara daring Tuhan, untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Allah Engkau berkenan memulihkan mereka. Bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami semua. Biarlah Allah Engkau senantiasa menutup bungkus kami Tuhan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan hati kami yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak dan Ibu, mari kita naikkan pujian kita pagi hari ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat menjalani hidup. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Ya Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dan sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Kami mau diam di dalam hadirat-Mu ya Allah. Penuhi hati kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan penyembah-penyembah-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Allah. Beri kami roh yang menyala-nyala Tuhan. Memuji meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat padamu Allah. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ya Yesus Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat padamu Tuhan. Ku dekat ya Yesus Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar-Mu Yesus. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, indahnya Tuhan dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan hati-Mu, diam di hadirat. Ku angkat tangan
merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Yesus Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Tuhan. Penuhi kami, jamah kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau penolongku, Engkau kekuatanku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami ketika kami pada hari ini bersama-sama bisa beribadah. Tuhan memberkati kami, alat-alat yang dipergunakan, bahkan segala sesuatu yang menghalangi dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, saya percaya kita semua ada di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberi kita damai sejahtera dan kesehatan apapun yang terjadi. Kalau sampai pada hari ini kita masih belum melihat ada tanda-tanda sesuatu berubah atau perubahan yang mungkin masalah COVID, masalah pandemi ini berakhir, tapi kita tetap percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang sedang terjadi. Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari bagaimana sikap kita yang seharusnya kita lakukan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat ke-12 sampai pada ayat yang ke-30, di situ kita akan bisa belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Rasul Paulus. Bagaimana ketika dia dalam keadaan yang tertekan, keadaan yang begitu menyesakan, ketika dia ada di penjara, ketika dia mengalami suatu pembatasan ruang geraknya, tetapi dia bisa tetap bersyukur sama Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 12 sampai pada ayat yang 30. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apapun yang terjadi atasku itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena memenjarakanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dalam pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Oleh karena bagiku hidup pada Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu juga memang jauh lebih baik. Tapi lebih baik jika aku tinggal di dunia untuk ini karena kamu. Dalam keyakinan ini ataulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku akan melihat, apabila aku tidak datang aku akan mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dalam sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil.
Dengan tiada digentarkan oleh lawanmu, bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab itu kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar dari aku. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita diberkati, sukses, sehat, semua berhasil, pelayanan kita bagus, pekerjaan kita diberkati, berkembang dengan luar biasa, usaha kita maju dengan luar biasa, ada hal-hal yang itu dengan mudah kita bisa berkata, kita bersyukur sama Tuhan. Jujur, saat keadaan sebaliknya, masihkah kita dapat bersyukur kepada Tuhan? Baik dalam keadaan itu, dalam keadaan kita bisa bersyukur pada Tuhan, atau kita mulai berpikir yang berbeda daripada waktu kita diberkati. Bisakah ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, kita masih tetap berkata Tuhan itu baik? Bisakah dalam keadaan yang tidak baik, kita masih bisa memikirkan keadaan orang lain? Bisakah dalam keadaan yang tidak baik, kita tetap bisa melayani dengan sepenuh hati kita? Bisakah kita tidak merasa khawatir atau tidak merasa kekurangan apa-apapun? Bahkan kita bisa memberi daripada apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa lihat dan perhatikan. Rasul Paulus, dia ada di penjara ketika dia menulis surat buat jemaat di Filipi. Rasul Paulus sangat dalam keadaan yang tertekan, terpenjara. Dia tidak bisa bergerak terlalu bebas, dia tidak bisa melakukan gerakan seperti apa yang selama ini dia lakukan. Dia pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Tapi Paulus menyadari sekali lagi, ya, bahwa penjara itu tidak bisa membatasi dirinya untuk mewartakan firman Tuhan. Bahwa keadaan apapun dalam hidup ini, Paulus sadar bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia untuk bersaksi tentang Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas dipahami oleh Rasul Paulus di dalam Mazmur 139 ayat 16-17 yang berkata, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabku semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, dan betapa besar jumlahnya." Betapa besar, betapa mulianya, betapa sulitnya pikiran Tuhan, dan terlalu besar jumlahnya. Saya percaya setiap kita masing-masing di tempat ini mengerti, ya. Kita tahu ketika kita sedang dalam kondisi yang sulit, kondisi yang tidak nyaman, sakit, rugi, menderita, penuh dengan masalah, persoalan. Itu bisa terjadi kapan saja, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Rasul Paulus ketika dia menulis surat buat jemaat di Filipi, dia dalam keadaan yang terpenjara sekali lagi, saudaraku. Dan saya kira penjara zaman dulu beda dengan zaman sekarang, gitu ya. Penjara zaman dulu saya pikir itu penuh dengan sesuatu yang menyeramkan, walaupun mungkin itu secara langsung tidak bisa kita perhatikan, tapi kita bisa melihat cerita-cerita bagaimana kalau orang di penjara pada zaman-zaman Romawi dulu, ya, penuh dengan kekejaman. Zaman sekarang di dunia modern ini saya rasa penjara tidak seseram yang waktu itu. Saya pernah melayani satu penjara di Kalimantan, saudaraku, dan saya bisa melihat bahwa penjara itu sekarang mirip asrama saja gitu loh, ya. Cuman bedanya di kamarnya diteralis saja gitu bedanya, tapi mereka bisa bebas berinteraksi dengan orang lain, ya, mereka bisa cerita dengan orang lain. Nah, luar biasanya sekali saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Rasul Paulus ketika menulis surat buat jemaat di Filipi ini tidak ada kesan bahwa dia menderita. Tidak ada kesan bahwa dia dalam keadaan terjepit. Tidak ada kesan pada waktu itu dia dalam keadaan yang terbatas, tertekan. Dia sepertinya sedang berlibur di suatu tempat, dia rileks saja. Dia menulis berita ini dengan sukacita. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia bersukacita walaupun mungkin secara badani, secara tubuh dia terpenjara. Tapi pikirannya, hatinya tidak terpenjara, saudaraku. Dia rileks saja, dia penuh dengan sukacita. Ya, firman Tuhan tadi sudah mengatakan ada sukacita walaupun mungkin dalam keadaan terpenjara, dia memiliki satu sukacita yang luar biasa, saudaraku. Dan saya sangat-sangat terberkati lagi dengan firman Tuhan ini bahwa
sukacita Tuhan itu tidak tergantung dari masalah atau keadaan di luar kita. Situasi di luar mungkin tidak menyenangkan. Situasi di luar itu mungkin sesuatu yang tidak baik. Masing-masing mungkin menekan kita. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, masalah, persoalan, sakit, penderitaan, aniaya, itu semua hanya bagian luar dari seluruh kehidupan. Mengucap syukur atau bersukacita itu tergantung dari hati kita masing-masing. Tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Tergantung bagaimana kita menyikapi semua keadaan hidup ini dengan benar. Karena itu bagi kita, saudaraku, hendaklah kita belajar seperti Rasul Paulus. Bagaimana dia bersikap. Dia bisa mengucap syukur di dalam segala perkara. Dia ngerti bahwa tujuan Tuhan yang terutama bukan soal penjaranya, bukan soal tertekannya, bukan soal penderitaannya, bukan soal terbatasnya, bukan soal tekanannya. Tetapi persoalan dari Tuhan adalah apakah ketika kita mengalami satu sikap, satu suasana, satu situasi yang tidak menyenangkan, kita masih bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Yang kedua, saudaraku, Rasul Paulus menyadari bahwa bukan kalau dia berbuat baik, melakukan yang baik, yang benar, selalu baik keadaan jasmani dan kondisinya. Kalau kita itu berbuat baik, maka Tuhan baik sama kita. Kalau kondisi kita berbuat jahat, berbuat tidak baik, rasanya kalau mendapat penderitaan, hukuman, itu kayaknya ya pantas saja. Tapi saya percaya, saudaraku, seorang Rasul Paulus tidak punya pikiran seperti itu. Seorang Rasul Paulus berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat penuh atas hidup manusia, atas ciptaannya. Dia tidak tergantung kita baik atau jahat. Dia tidak pernah tergantung siapa kita. Dia memberi kepada apa yang dia mau beri, kepada siapa yang dia mau memberi. Dia tidak pernah peduli apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau dia mau memberi, dia mau memberkati, dia pasti memberkati. Tidak tergantung karena perbuatan baik kita. Segala sesuatu itu karena Tuhan mempunyai kedaulatan atas ciptaannya. Firman Tuhan berkata, matahari diterbitkan, matahari dibuat buat orang jahat dan orang baik. Artinya apa? Tuhan itu maha adil. Tuhan itu tidak terpengaruh oleh keadaan manusiawi kita. Keadaan apapun dalam hidup kita. Dia hanya bergantung kepada semua kehendaknya. Kita juga harusnya seperti itu. Kalau kita baik, pantas kita dapat berkat. Kalau kita jahat, kita dapat hukuman. Saya rasa Tuhan tidak pernah bisa ditebak seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau semua orang bisa berbuat baik, kemudian dia bisa mendapatkan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan, serta kalau kita berbuat baik kita dapat surga, rasanya Tuhan tidak perlu datang ke dunia ini. Yesus tidak perlu datang. Kita semua berlomba-lomba berbuat baik saja. Tapi karena kita tidak mampu melakukannya, maka Tuhan datang buat kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sadarilah. Tuhan punya kedaulatan khusus yang luar biasa dalam hidup kita. Kita ciptaannya. Yang ketiga, Rasul Paulus menyadari bahwa segala apapun yang terjadi, Tuhan bisa buat untuk semua sarana penginjilan atau kesaksian. Dalam hidup kita tidak selama-lamanya kita mengalami kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, keberhasilan, keberuntungan, kesehatan. Tidak selama-lamanya. Kadang kita mengalami sakit, kita mengalami kerugian, kita mengalami penderitaan. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi buat setiap kita. Tidak ada maksud jahat Tuhan untuk semua yang kita alami. Tidak ada sesuatu yang jelek dari Tuhan untuk apa yang kita alami. Tuhan tidak sekali lagi melihat situasi yang di luar kita sebagai sesuatu yang menakutkan. Tuhan bisa pakai situasi apapun yang ada di dalam hidup kita untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Dalam masa-masa ketakutan bangsa Israel waktu melawan bangsa Filistin, ada orang yang tinggi besar yang bernama Goliat. Semua bersembunyi karena ketakutan. Karena orang-orang Filistin ini mengejek nama Tuhan, mengejek orang-orang Israel dan penuh ketakutan.
Tapi tampillah seorang anak muda yang bernama Daud. Daud cuma berkata, engkau boleh datang dengan pedang, engkau boleh datang dengan tombak, tapi aku akan datang dengan nama Tuhanku. Dan apa yang terjadi? Apakah Daud tidak tertekan? Pasti tertekan. Yang dia hadapi itu bukan lawan yang seimbang. Dia hadapi itu bukan lawan yang sama dengan dia, seukuran dengan dia. Itu tinggi besar luar biasa, saudaraku. Tapi dia tidak terpengaruh hal itu. Makanya saudaraku, Tuhan terkadang memakai seluruh kehidupan kita ini, yang terjadi dalam hidup kita ini, tujuan Tuhan yang utama adalah memuliakan nama Tuhan. Dalam kondisi baik, apakah kita memuliakan nama Tuhan? Ketika kita diberkati, apakah kita memuliakan nama Tuhan? Ketika kita sehat, apakah kita memuliakan nama Tuhan? Ketika kita beruntung, apakah kita memuliakan nama Tuhan? Sebaliknya, ketika kita mengalami penderitaan, apakah kita memuliakan nama Tuhan? Apakah ketika kita sakit, kita tetap berkata Tuhan itu baik? Kita mengalami kerugian usaha kita mungkin mulai berjalan menuju kolaps atau bangkrut. Apakah kita tetap berkata semua datang dari Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan? Apa bisa kita seperti itu? Yang paling penting dari semua kehidupan ini adalah Tuhan dimuliakan. Rasul Paulus menulis lagi di dalam Filipi 1 ayat 21-22, dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi mati dan hidup itu adalah Kristus. Tapi jika aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup itu bukan soal nanti kita kaya, kita hebat, kita mulia, gelar kita panjang, kita punya kedudukan yang tinggi, kita hebat dalam segala hal. Tapi tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menjadi berkat. Bagaimana hidup kita bisa memberi buah. Itu yang paling penting. Hidup ini sekali lagi saya mau katakan bukan tentang kita tapi tentang Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, marilah kita harus belajar berpikir seperti Rasul Paulus berpikir bahwa mati dan hidupku adalah Kristus. Apapun yang terjadi, itu bukan persoalan yang menekan aku. Karena aku tahu apapun bisa Tuhan buat untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang lagi dalam keadaan apapun, mungkin keadaan menekan kita, dengar dan perhatikan, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Yang keempat adalah saudaraku, mari kita mulai belajar untuk menyikapi hidup ini dengan benar. Jangan buang waktu kita habis percuma hanya untuk memikirkan sesuatu yang sia-sia. Waktu itu terbatas sekali. Ayub pernah berkata, siapapun yang ada di dunia ini nanti waktunya terbatas sekali, ya. Ada waktunya pagi dia mekar, sore menjadi layu. Bahkan firman Tuhan mengatakan segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Waktu itu terbatas sekali, saudaraku. Bukan saatnya kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi masalah, kita berkata, kenapa? Kok bisa sih aku yang kena? Kok bisa sih aku mengalami kerugian? Kok bisa sih aku sakit? Kok bisa sih aku mengalami penderitaan? Kenapa tidak orang lain? Bukankah aku udah melayani? Bukankah aku udah menyumbang untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kehidupan hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang susah, untuk orang-orang miskin, misi, penginjilan aku sudah sumbang. Tapi kenapa aku mengalami ini? Bapak, Ibu, Saudara, saya cuma mau kasih tahu sekali lagi. Tuhan sedang ingin memurnikan hidup kita. Tuhan sedang ingin memurnikan tujuan hidup kita. Dia ingin mengembalikan posisi kita kembali supaya kita dengar-dengaran. Dan ketika kita masih ada, kita masih hidup, kita masih mengalami situasi seperti ini, percayalah, selalu ada kesempatan untuk menjadi berkat. Selalu Tuhan akan memberikan kesempatan buat kita. Dan pada akhirnya saudaraku, Tuhan berkata, ada masa depan, pengharapan, keberuntungan buat orang yang percaya kepadanya. Dalam situasi apapun yang menekan kita, jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita marah, jangan pernah kita mengeluh. Karena kita tahu, itu semua tidak membawa faedah apa-apa. Kondisi apapun yang sedang kita alami pada hari-hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, katakan, Tuhan itu baik.
untuk selama-lamanya kasih setianya, dan sampai selama-lamanya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Mungkin hari-hari kami yang akan kami lewati tidak selalu mudah, tapi kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Ketika kami melangkah di dalam segala hal Tuhan, apapun yang terjadi, kami akan tetap berkata, Engkau baik. Ajar kepada kami untuk bisa mengucap syukur di dalam segala hal, dalam segala apapun yang kami alami dalam hidup. Karena hidup kami tidak tergantung oleh masalah kami. Hidup kami tidak tergantung oleh persoalan kami. Tapi hidup kami tergantung dari apa keputusan Tuhan. Apa kehendak Tuhan. Tuhan, dalam setiap peristiwa yang kami alami, kami belajar bahwa inilah kesempatan untuk kami memuliakan nama Tuhan. Bukan waktu kami hanya diberkati kami memuliakan nama Tuhan. Bukan ketika kami beruntung kami memuliakan nama Tuhan saja. Tapi ketika kami menderita, ketika kami mengalami aniaya, ketika kami mengalami pencobaan, ketika kami mengalami sakit, kami tetap akan berkata, Engkau baik untuk selama-lamanya. Tuhan, kasih dan anugerah-Mu tidak bisa memisahkan kami. Kasih dan anugerah-Mu itu yang luar biasa ya Tuhan. Penyakit, masalah, persoalan, kerugian tidak bisa memisahkan kasih Tuhan dari kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami seluruh umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Apapun yang kami alami, Tuhan, Engkau beserta dengan kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih. Diberkati setiap kami masing-masing yang mendengarkan khotbah pada hari ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Diberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana Tuhan. Engkau memberkati situasi keadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati keadaan seluruh jemaat-Mu. Engkau yang memberkati setiap kami dan setiap pelayan-pelayan-Mu. Penginjilan di mana-mana Tuhan terus berkati. Pertumbuhan gereja terus Tuhan berkati. Bahkan seluruh bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi Tuhan berkati. Semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan aman. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, pemimpin kota dan pemimpin daerah kami. Terima kasih. Kami juga mau berdoa secara khusus Tuhan untuk Gereja Bethel Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati sinode yang di bawah pimpinan Bapak Rubin Adi. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan beri hikmat, Tuhan terus berikan kemampuan yang luar biasa untuk membawa Gereja Bethel Indonesia ke dalam kasih karunia Tuhan, membawa berita keselamatan bagi seluruh dunia. Demikian juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun daerah-daerah tertentu Tuhan yang mungkin dalam keadaan konflik, Tuhan berkati. Tuhan beri kemampuan dan kekuatan yang luar biasa. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, para pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati Gereja Bethel Indonesia yang ada di daerah BPD Jawa Barat di bawah pimpinan Bapak Satria. Tuhan berkati. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di bawah BPD, Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Jalan Merak dan cabang Ranting. Tuhan berkati dengan luar biasa. Apapun masalah kami, Tuhan menyertai kami. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani, Tuhan berkati dengan luar biasa. Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda. Anak-anak-Mu yang berdagang, Tuhan berkati sehingga usaha mereka menjadi berkembang, mereka menjadi berkat. Anak-anak-Mu menjadi pegawai negeri, Tuhan berkati. Anak-anak-Mu yang masih sekolah, studi, Tuhan berkati. Anak-anak-Mu yang berusaha apapun, Tuhan berkati. Para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih. Ajar kepada kami untuk dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita akhiri, kita mari akan terima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin.